Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'. Baik. Di video sebelumnya kita sudah belajar uh, bahasa Arab dari hadis al-awwal, yaitu tentang samillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Jadi, bagaimana kita menyebut Allah ketika kita makan dan kita makan dengan tangan kanan. Kemudian kita masuk ke hadis kedua, al-hadits tsani, tentang la tatanaffas fi syarab. La tatanaffas fi syarab. La artinya tidak, tatanaffas artinya bernafas, fi syarab artinya di minuman. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffasa fil ina'i aw yunfakha fihi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala at-Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Saya ulangi. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffasa fil ina'i aw yunfakha fihi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala at-Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Oke, saya ulangi lagi terakhir. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffasa fil ina'i aw yunfakha fihi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Baik. Sekarang kita masuk ke al-ma'anil mufradat, ma'anil mufradat atau makna-makna, arti-arti mufradat. An-nafkhu. An-nafkhu artinya ikhrajul hawa minal fam. Ikhrajul hawa minal fam. Ikhraj artinya mengeluarkan. Kalau pernah dengan istilah khuruj, khuruj itu dari kata kharaja. Ikhraj artinya itu masdarnya. Ikhraj dari akhraja. Ikhraj artinya mengeluarkan. Al-hawa. Al-hawa artinya udara, ya seperti itu kira-kira. Minal fam. Minal fam artinya mina dari, al-fam artinya mulut. Jadi ikhrajul hawa minal fam yaitu mengeluarkan udara dari mulut. Jadi an-nafkhu artinya meniup. Ikhrajul hawa minal fam, mengeluarkan udara dari mulut. An-nafkhu berarti artinya meniup. At-tanaffus. At-tanaffus dijelaskan di sini, idkhalul hawa minar ri'atain fir ri'atain wa ikhrajuhu minhuma. At-tanaffus itu artinya idkhalul hawa. Nah, ini lawannya, lawan dari ikhraj. Kalau tadi ikhraj artinya mengeluarkan, idkhal berarti memasukkan. Idkhalul hawa, memasukkan udara. Fir ri'atain. Fi artinya di atau ke. Ar-ri'atain. Ri'atain dari kata ri'ah, artinya paru-paru, gitu. Idkhalul hawa fir ri'atain, memasukkan udara ke paru-paru. Wa ikhrajuhu minhuma, dan mengeluarkannya dari paru-paru. Idkhalul hawa fir ri'atain wa ikhraju minhuma. Jadi at-tanaffus itu memasukkan udara ke dalam paru-paru dan mengeluarkannya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bernafas. At-tanaffus artinya bernafas. Kemudian asyarab. Asyarab maknanya di sini
alladhi yushrabu min ma'in aw nahwihi. Jadi asyrab artinya alladhi. Alladhi artinya yang. Yushrabu diminum. Kalau yashrabu, yash pakai ya, fathah. Yashrabu artinya minum. Kalau yushrabu ini namanya sighah majhul. Jadi majhul ini artinya yang harusnya, kalau kata kerja aslinya kan mungkin meminum, kalau majhul jadi diminum. Jadi alladzi yushrabu yang diminum, min ma'in dari air, min ma'in, wa nahwihi dan yang, wa artinya dan, nahwihi, nahwihi artinya yang sejenisnya. Jadi alladzi yushrabu min ma'in wa nahwihi artinya yang diminum dari air atau yang sejenisnya. Jadi asyrab artinya minuman. Kemudian naha. Naha di sini artinya di sini naha 'anis syai' artinya talaba tarkahu. Talaba tarkahu. Talaba ini artinya meminta, tarkahu untuk meninggalkan. Talaba tarkahu itu artinya meminta untuk meninggalkan. Jadi kalau naha 'anis syai' artinya menahan dari sesuatu. Jadi kita menahan atau melarang. Nah, seperti itu kira-kira. Melarang. Amara bihi, lawannya adalah amara bihi, memerintahkan kepadanya, seperti itu kira-kira. Jadi naha ini artinya melarang. Al-ina. Al-ina di sini maknanya alladzi yud'u fihi at-ta'am aw asy-syarab. Alladzi yud'u fihi at-ta'am aw asy-syarab. Alladzi artinya yang, yud'u dari kata wada'a yad'u. Kalau wada'a yad'u, ya pakai fathah artinya meletakkan. Ini sighah majhulnya adalah yud'u. Yud'u artinya diletakkan, fihi padanya atau di atasnya. Alladzi yud'u fihi yang diletakkan di atasnya, at-ta'am awis syarab. At-ta'am artinya makanan, au artinya atau, dan syarab artinya minuman. Jadi alladzi yud'u fihi at-ta'am awis syarab artinya yang diletakkan di atasnya makanan atau minuman. Al-ina berarti bejana atau wadah, seperti itu kira-kira. Tempat minum dan sebagainya. Yutanaffasu contohnya di sini yatanaffasu Khalid fil ina. Yatanaffas artinya Khalid bernafas fil ina, di bejana atau di wadah. Nah, sedangkan yutanafas artinya dinafasi begitu kira-kira, karena sighah majhul itu yang artinya ber atau me diganti jadi dinafasi. Mungkin bernafas di dalam bejana tersebut. Jadi yutanafas artinya bernafas di dalamnya. Yumfakhu dari kata yanfukhu. Ya, dari tadi an-nafkhu, nafkhu tadi. Nafkhu artinya meniup. Yanfukhu Khalid fil ina. Khalid meniup di al-ina, bejana. Yumfakhu artinya ditiup. Jadi bejana itu ditiup, gitu kira-kira. Bukan bejana yang ditiup, tapi isi di dalamnya, afwan. Seperti itu. Kita masuk makna al-hadith. Makna al-hadith, yu'allimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Yu'allim artinya mengajarkan. Jadi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mengajarkan al-ummah, umatnya, al-adab al-islamiyah, adab-adab islamiyah. Wa min dzalik, dan di antaranya, dan dari itu, di antara itu, at-tariqatu al-hasanatu fi syurbi. At-tariqah artinya jalan atau cara, al-hasanah artinya baik, fi syurbi dalam minum. Jadi yu'allim Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ummata al-adab al-islamiyah,
wa min dzalika at-tariqatul hasanah min fi syurbi. Artinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya adab-adab Islam, dan diantaranya tata cara yang baik dalam minum. Faqad naha an nafkhi fi syarabi wa an tanaffusi fihi. Wa faqad itu sungguh, naha artinya yang tadi sudah melarang, an nafkhi dari meniup, meniup, fi syarabi pada minuman, wa an tanaffusi fihi dan bernafas di dalamnya. Jadi kita itu dilarang untuk bernafas atau meniup minuman. Jadi minuman itu tidak boleh ditiup, meskipun dia panas tidak boleh ditiup, tapi dia ditunggu untuk dingin. Kalau dia sudah dingin silahkan diminum, tapi kalau dia masih panas tidak boleh ditiup. Nah, seperti itu kira-kira. Faqad naha an nafkhi fi syarabi wa an tanaffusi fihi, dilarang untuk meniup dan bernafas di dalamnya. Wa dzalika li'annahu, dan itu karena qad yakhruju minal ladzi yashrabu syai'un, qad sungguh yakhruju, bisa saja seperti itu, bisa saja keluar dari, yakhruju keluar, minal ladzi yashrabu dari yang minum itu, orang yang minum tadi yang bernafas di dalamnya, syai'un yaj'alu man yashrabu ba'dahu syai'un, sesuatu, yaj'alu man yashrabu ba'dahu, menjadikan orang yang meminum setelahnya, begitu kira-kira artinya, yakrahu syarab fil ina'i, dia tidak suka untuk minum dari minuman itu. Jadi kenapa dilarang? Kenapa kita dilarang untuk bernafas, meniup atau bernafas di bejana atau di gelas kalau kita mungkin? Karena dikhawatirkan nanti bisa saja ketika kita meniup, bisa saja akan keluar sesuatu yang menjadikan orang lain tidak suka untuk minum dari gelas yang sama. Misal ketika kita minum dari botol misal, terus ketika kita minum kita tiup, terlihat keluar air liur kita, maka ini menjadikan orang yang minum setelah kita tidak suka. Atau ketika kita bernafas di gelas, misal kita bernafas di gelas yang menjadikan mungkin saja kita bernafas keluar sesuatu yang tidak disukai. Misal mungkin kotoran dari hidungnya. Jadi keluar kotoran dari hidungnya menjadikan orang yang minum setelahnya jelas tidak suka, tidak senang, seperti itu. Oke, lanjut. Wali annahu qad yahdutsu min nafkhi aw tanaffusi fi syarabi ma yadurruhu as-sihhah. Wali annahu, dan karena qad yahdutsu bisa saja terjadi, min nafkhi dari meniup tiupan itu, aw tanaffusi atau nafas dari kegiatan bernafas itu, fi syarabi dalam minuman, ma yadurruhu as-sihhah, apa yang membahayakan kesehatan. Jadi bisa saja gara-gara kita meniup, ya karena memang sudah ada penelitian bahwa ketika kita meniup air yang panas atau mungkin air, maka akan tercampur dengan karbon dioksida, H2O-nya atau air itu akan tercampur dengan karbon dioksida yang dari tubuh kita, menjadikan munculnya zat baru yang bisa membahayakan untuk tubuh. Seperti itu kira-kira. Jadi paham? Insyaallah paham bahwasanya kita tidak boleh meniup air minum. Dan Masya Allah, Islam sudah mengajarkan hal ini. Ilmu kedokteran mungkin baru datang sekarang, baru sampai sekarang, bahwa ketika kita minum tidak boleh meniup air minum. Kenapa? Karena ada bahaya. Ilmu kesehatannya baru datang sekarang. Tapi Rasulullah SAW sudah mengajarkan hal ini sudah dari sejak 14 abad yang lalu. Jadi
Islam ini benar-benar adalah agama yang sempurna dan paripurna. Sehingga alangkah indahnya jika kita memahami Islam dengan baik sehingga kita bisa mengamalkannya dengan baik. Baik. Kemudian kita masuk ke ma yustafadu minal hadis. Apa yang kita bisa ambil dari hadis ini? Pelajaran apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang pertama adalah ijtinabun nafkhi wa tanaffusi fi syarab. Ya, ijtinab artinya menjauhi. Jadi hendaknya kita menjauhi bernafas atau meniup atau bernafas di dalam minuman. Jadi tidak boleh kita meniup minuman atau bernafas di dalamnya. Kemudian yang kedua, man arada at-tanaffusi wa huwa yashrabu falyub'id al-ina an famihi. Man arada, siapa yang ingin bernafas wa huwa yashrabu, dan dia sedang minum, falyub'id al-ina'a an famihi. Sendaknya dia falyub'id, menjauhkan bejana itu dari mulutnya. Jadi kalau dia sementara minum kemudian dia mau bernafas, maka hendaknya dia jauhkan. Jadi alangkah baiknya ketika kita minum seteguk-seteguk. Ucapkan bismillah, kemudian kita minum seteguk dengan tangan kanan ya. Kita minum dengan seteguk. Kemudian kita jauhkan. Kalau masih mau minum lagi seteguk, jauhkan, dan seterusnya. Itu akan menghindarkan kita dari bernafas di bejana atau kita bernafas di gelas seperti itu. Kemudian yang terakhir, ijtinabu ma yadurruhus sihah. Ijtinab artinya menjauhkan, ma yadurruhus sihah, apa yang bisa membahayakan kesehatan kita. Jadi Islam ini benar-benar sempurna dan paripurna. Maka ketika kita mengamalkan Islam dengan baik, maka harta, jiwa kita, dan segala harta kita itu bisa dijaga dengan baik. Gitu kira-kira. Baik. Sekarang kita coba ulangi membaca hadisnya. Dan ini sebaiknya dihafal dengan cara seperti ini. Baik. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffas fil ina'i au yunfakhu fihi, melarang untuk bernafas di bejana atau di gelas, au yunfakhu fihi, dan atau meniup di dalamnya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, wa qala Tirmidzi haditsun hasan sahih. Dan Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Itu nama derajat hadis. Oke. Saya ulangi. An Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffas fil inahi, melarang untuk bernafas di dalam bejana atau gelas, au yunfakhu fihi, atau meniupnya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, hadis riwayat Abu Dawud wa Tirmidzi, wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih, dan Tirmidzi berkata bahwa hadis ini hasan sahih. Baik. Itu saja dulu untuk pertemuan kita kali ini. Semoga kita bisa dapat mengambil pelajaran bahasa Arab dari hadis ini, dan kita bisa juga mengambil faedah yang penting dari hadis ini. Baik. Syukran ala husni ihtimamikum. Semoga kita bisa dapat mengambil pelajarannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.